Ibu sekalian, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali lagi kita akan melanjutkan pelajaran buku sekolah sahabat kita di hari Senin yang berjudul Kudus, 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 yang dimana ayatnya terdapat di dalam Yesaya 6 ayatnya yang pertama sampai keempat. Jikalau kita mengikuti pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu yang dimana menceritakan tentang ada seorang raja yang meninggal dunia bernama Uzia. Dan di pelajaran hari Senin ini kita akan mempelajari bagaimana Nabi Yesaya mendapatkan suatu penglihatan. Lalu seperti apakah penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yesaya ini? Sebelum kita memulai pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Senin ini, mari kita menundukkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami memohon curahkan berkat hikmat kepada kami, supaya kami dapat memahami lebih baik apa yang akan kami pelajari di buku sekolah sahabat kami dari Senin ini ya Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita membaca seutuhnya pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin, yang dimana pada saat Raja Uzia meninggal, yang dimana pada saat itu terjadi kekacauan politik saat Asyur menjadi negara adil kuasa. Dan di sini Nabi Yesaya merasa ketakutan, yang dimana pada saat itu adalah masa yang menakutkan dan dia tidak tahu siapa yang akan memegang kendali. Kemudian apa yang terjadi ketika Nabi Yesaya merasa ketakutan? Disitulah Nabi tersebut mendapatkan sebuah penglihatan. Apa yang dia lihat? Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ketika mendapatkan penglihatan, Yesaya memandang kemuliaan Allah yang duduk di atas takhtanya. Disitulah Allah berada pada saat Yesaya mendapatkan penglihatan. Tidak hanya sekedar penglihatan, melainkan Yesaya juga mendengarkan puji-pujian dari serafim yang bercahaya menyala-nyala dan berseru, Kudus, Kudus, Kudus. Itu merupakan sebuah pengalaman yang menakjubkan yang dialami oleh Nabi Yesaya. Dan yang pasti, Yesaya sekarang telah mengetahui siapa yang akan memegang kendali di saat masa sedang krisis atau sedang apapun itu yang akan terjadi. Lalu mengapakah Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya pada saat itu? Kenapa tidak di tempat lain? Kita akan mendapatkan jawabannya di dalam kitab Keluaran 25 ayatnya yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Yang artinya di sini berarti ada suatu hal yang belum kudus pada saat itu. Di buku pelajaran sekolah sahabat kita dibawa kembali ke masa lampau, yang dimana ada 3 tokoh Alkitab, yaitu Yeskel, Daniel, dan Yohanes. Mereka juga mengalami peristiwa yang sama. Mereka ada di dalam pembuangan saat mereka menerima penglihatan. Kita bisa melihat di dalam Yeskel pasal yang ke-1, Daniel pasal yang ke-7, 9 dan juga yang ke-10, dan juga Wahyu 4
pasal yang kelima, dan Wahyu pasal yang keempat, dan juga pasal yang kelima. Sama layaknya seperti Yesaya, yang dimana Yesaya memerlukan penghiburan dan dorongan bahwa Allah masih memegang kendali, meskipun di sekeliling mereka tampaknya tidak baik-baik saja. Dan di sini dikatakan bahwa pada saat Daniel dan Yeskiel ditawan di sebuah bangsa kafir yang telah menghancurkan bangsa mereka, dan Yohanes telah dibuang oleh pemerintahan yang kejam ke sebuah pulau yang sepi. Jadi, apa yang dapat kita ambil dari peristiwa yang telah dialami nabi-nabi tersebut? Yang dimana pada saat itu mereka dibuang, mereka diasingkan, yang dimana jikalau kita merasakan di zaman saat ini, pastinya kita tidak akan kuat menahan hal tersebut jikalau itu terjadi kepada kita. Tetapi tidak diragukan lagi Bapak Ibu sekalian, berbagai penglihatan ini telah mendorong mereka agar mereka dapat tetap setia meskipun dalam situasi krisis. Dan ketika Yesaya memandang kenyataan kemuliaan ini dan kebesaran Tuhannya, ia diselubungi sesuatu perasaan kesucian dan kekudusan Allah. Betapa tajam perbedaan antara kesempurnaan Khaliknya yang tiada taranya dan jalan berdosa mereka yang bersama dengan dia sendiri yang telah lama termasuk hitungan di antara umat Israel dan Yehuda yang terpilih. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 3 halaman 251-252. Kekudusan yang Tuhan akan berikan kepada kita akan diberikan jikalau kita mau bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat, dan berserah kepadanya dalam iman dan penurutan. Seperti layaknya jikalau di zaman sekarang, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sedang mengalami perusahaan yang mungkin ekonominya menurun, penghasilannya menurun, atau dalam perkuliahan kita bimbang untuk memilih jurusan dalam skripsi, apapun itu yang mungkin pada saat ini kita alami. Tapi percayalah Bapak Ibu saudara-saudari, dengan adanya pencobaan seperti itu, Tuhan ingin melihat seberapa kuat iman kita, seberapa berserahnya diri kita ketika kita dilanda oleh cobaan. 2020 sudah kita lalui. Tahun yang cukup berat yang mungkin kita rasakan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, masing-masing dari kita pasti pernah mengalami situasi yang menakutkan, di mana semua kelihatannya telah hilang dan lenyap. Meskipun kita tidak mendapatkan sebuah penglihatan tentang kemuliaan Allah seperti yang dirasakan oleh Nabi Yesaya. Ingatlah berbagai cara di mana Tuhan telah sanggup memelihara Anda dan juga saya, dan juga iman kita masing-masing pada masa krisis. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, bolehlah kita harus lebih menguatkan keimanan kita dan juga lebih berserah kepada Tuhan di sepanjang tahun ini, khususnya menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Dan apapun yang terjadi, serahkanlah kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian, dan percayalah Tuhan akan menolong, dan Tuhan tetap setia sampai kedatangannya yang kedua kali. Saya bawa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.